Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bumi dan perkembangannya. Oke, dalam bab ini adalah bab terakhir kita dalam bidang mapel ilmu pengetahuan alam di kelas 8 semester 2. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang struktur dalam bumi, gempa bumi, gunung berapi, serta membuat model bumi sebagai negara yang memiliki banyak gunung berapi yang beresiko mengalami gempa bumi atau yang disebut juga dengan bencana alam. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu tentang struktur bumi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang karakteristik lapisan penyusun bumi, yang mana bayangkanlah jika suatu butir telur itu kita rebus sampai matang, maka kulit telur itu akan mudah mengupas, sama seperti kulit bumi atau struktur bumi, yaitu adalah yang paling mudah yang paling tipis itu adalah kerak bumi, yang mana bagian ini adalah bagian yang paling tipis. Di sini adalah tempat kita tinggal bersama keluarga dengan lapisan ini yang hanya 5-70 km. Lanjut, kita masuk ke kerak bumi. Kerak bumi ini adalah lapisan yang paling tipis, terdiri atas tanah dan batuan pecah-pecahan. Dia mengandung bahan kimia seperti silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan bebatuan berharga seperti emas dan lain-lain. Samudra yang merupakan dasar laut, ketebalan kerak bumi benua antara 30-70 km, sedangkan kerak samudra itu 6-11 km. Lapisan merupakan lapisan yang sangat kurang rapat. Kita masuk lagi ke dalam, kita sudah sampai di mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat tebal, yaitu 2.900 km, yang paling berat di antara lapisan lainnya. Lapisan ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah lapisan mantel luar, lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam 410-2900 km. Lapisan mantel luar ini dan kerak bumi membentukkan litosfer dengan suhu 250 derajat, sedangkan hal ini disebabkan oleh suhu lapisan mantel yang berbentuk padatan, terdiri dari batuan dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh suhu yang tinggi dan mencapai 2500 derajat Celcius, sehingga walaupun berbentuk padat namun bersifat mudah bergerak atau plastisis. Kita masuk lagi ke dalam. Kita udah nyampe di inti bumi. Inti ini dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar ini berbeda dengan kerak dan mantel. Lapisan ini adalah lapisan inti luar, adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut juga dengan magma. Ketebalan lapisan ini 2.900 km sampai 5.100 km. Suhu di lapisan ini sampai 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Inti dalam bumi ini adalah lapisan yang memiliki suhu tertinggi, yaitu antara lain 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalan hingga 5.100 sampai 6.400 km. Selain juga mengandung besi dan nikel, di inti ini juga terdapat belerang, karbon, oksigen, serta silikon. Dan kita bisa lihat di sampingnya teman-teman bahwa ini adalah contoh dari lapisan bumi. Di sini kita ada dari kerak itu yang awalnya itu ada sekitaran 100 km sampai ke 6.000
371 km sampai inti bumi. Kita masuk ke bab kita yang selanjutnya, itu adalah tentang bencana-bencana alam yang terjadi di bumi ini. Termasuk yang kita akan pelajari ini adalah salah satunya di Indonesia tempat kita tinggal, yaitu yang sering dialami oleh gempa bumi. Gempa bumi ini adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik dari bangunan, sarana, dan lain-lain. Sehingga gempa bumi ini dapat menewaskan beberapa manusia di antara kita. Saking seringnya gempa bumi di bumi ini, termasuk di Indonesia, sampai 10.000 sampai 30.000 gempa bumi, yaitu akibat dari lempeng, konvergen, divergen, dan transform. Ketebalan lempeng yang kekuatan akibat pergerakan lempeng itulah yang menyebabkan kerusakan dalam lapisan kerak bumi yang kita tinggali ini. Gempa bumi ini terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi yang tadi kita telah jelaskan. Gempa bumi ini juga dapat terjadi karena magma. Magma itu adalah cairan yang tadi kita bahas di inti luar bumi. Nah, itu yang ada di dalam gunung. Di bab 6 ini kita juga telah menjelaskan tentang perkembangannya, beberapa akibat tekanan gas yang disebut sebagai gempa vulkanik. Peristiwa alam lain yang dapat menyebabkan gempa yaitu tanah longsor yang disebut sebagai gempa runtuhan. Selain itu, gempa juga dapat disebut juga gempa jatuhnya benda langit. Contohnya adalah meteoroid atau asteroid. Sumber di dalam bumi ini, tempat terjadi gempa atau titik pusat gempa, itu disebut dengan hiposentrum. Hiposentrum ini berlokasi dekat permukaan kerak bumi, namun dapat juga berlokasi di kedalaman hingga ratusan kilometer. Pada kedalaman gempa, daerah di bagian kerak bumi atau permukaan yang berada tepat di atasnya. Hiposentrum disebut epicentrum. Gempa biasanya dirasakan pertama kali dan paling merusak di titik epicentrum ini. Di sini kita bisa lihat contohnya, awal gempa itu adalah hipocentrum, ya dia akan merasakan itu yang namanya epicentrum di sini. Maka titik yang akan terkena gempa itu yang paling kuat itu adalah epicentrum tempat kita tinggal ini. Sedangkan awal gempanya itu dari epicentrum. Oke, lanjut. Gempa bumi ini melepaskan energi dalam bentuk getaran yang disebut sebagai gelombang seismik. Jadi, getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi ini, gelombangnya itu disebut dengan seismik, yang merambat baik di dalam lempeng bumi dan juga di kerak atau permukaan bumi. Posisi hipocentrum tadi adalah titik awal gempa tadi dari dekat kerak bumi. Gempa dapat diketahui dengan menggunakan pengukuran gelombang seismik. Kita telah mempelajari tentang gelombang sebelumnya, jadi kamu pasti mengenal jenis-jenis gelombang yang diketahui. Kedua jenis gelombang yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal pun terjadi pada lempeng bumi. Radius ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya gelombang yang merambat di dalam lempeng bumi berubah gelombang primer dan sekunder. Biasanya alat untuk mengukur besarnya getaran gempa ini disebut dengan seismograf, dan hasil ukur bumi itu epicentrum. Lalu diagram hasil pengukuran seismogram disebut seismogram. Oke, jadi alat untuk mengukur getaran gempa bumi ini adalah seismograf.
yang dia mengukur dari epicentrum. Epicentrum itu adalah tadi permukaan yang terkena titik awal titiknya gempa tadi, dan hasilnya itu kita namakan dengan seismogram. Ketika gempa bumi itu terjadi, seismograf di berbagai tempat menghitung waktu tiba gelombang ke tempat seismograf berada. Skala hasil ukuran ini dinamakan skala Richter. Apa itu skala Richter? Richter. Skala ini diusulkan oleh ahli fisika dari Amerika yang bernama Charles Richter pada tahun 1935. Angka yang digunakan mulai dari 0, kenaikan 1 angka menunjukkan penambahan kekuatan gempa 10 kali lipat dan penambahan energi gempa sebesar 30 kali lipat. Contoh gempa 7 SR, 7 skala Richter. Per kekuatan 10 kali lipat lebih besar, kuat, dan memiliki rambatan energi 30 kali lipat lebih besar 30 kali lebih besar dibanding gempa berukuran 6 skala Richter. Lalu ini ada tabel yang untuk membedakan kita dalam metode skala Richter ini, yaitu magnitudo ya. Metode pengukuran dengan menggunakan skala Richter ini memiliki keterbatasan dalam hal frekuensi jarak, dan makin banyaknya seismograf yang digunakan di berbagai belahan dunia, maka skala yang digunakan untuk mengukur gempa secara tepat adalah skala momen magnitudo, atau lambang itu adalah M. Klimatologi dan geofisika BMKG sudah tidak menggunakan skala Richter tadi dan mengamati ukuran kekuatan gempa dengan ukuran momen magnitudo. Jadi skala Richter tadi tidak digunakan lagi oleh BMKG sekarang, tapi mereka menggunakan momen magnitudo ini. Contohnya di sini adalah magnitudo yang besar dari 8 itu gempanya berarti sangat besar. 7/7/9 itu sangat berarti besar. 6/6/9 itu berarti kategori gempanya itu kuat. 5/5/9 sedang. 4/4/9 itu ringan. 3/3,9 itu minor. Setelah kita mengalami gempa, maka ada juga biasanya gempa yang mengalami bencana lagi, bencana yang terjadi setelah gempa terjadi. Biasanya itu kita mengalami gempa susulan. Biasanya gempa susulan ini terjadi karena gempa utama yang bermagnitudo besar itu di lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. Nah, pergerakan itu kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama ini yang menyebabkan gempa susulan. Lalu juga kita pernah mengalami juga tsunami pada tanggal 28 September 2018 di Indonesia, dengan berita terjadinya pulau tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi gelombang besar itu setinggi 6 meter menyapu daratan di Palu itu karena tsunami ini menyapu bersih kawasan permukiman dari dekat pantai sampai ke kota Palu. Lebih dari 20.000 nyawa tidak tertolong karena tsunami ini. Lanjut, di sini juga kita masuk ke gunung berapi, yang mana ini adalah salah satu tema kita, yaitu Indonesia sangat memiliki banyak sekali gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Tekanan akibat tumbukan lempeng mendorong lelahan batuan magma ke atas. Magma tersebut dalam gunung berapi karena membentuk cairan magma akan menyebar dan menembus batuan-batuan celah-celah tanah. Lava warna merah biasanya suhu lava tergantung pada warnanya.
Lava berwarna hitam memiliki suhu kurang dari 500 derajat Celcius. Lava warna merah itu biasanya 500 sampai 900 derajat Celcius. Kalau warna orange itu 900 sampai 1000 derajat Celcius. Kalau warna kuning 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Yang paling panas itu adalah lava berwarna putih dengan suhu yaitu 1150 derajat Celcius. Ya. Jadi di sini kita jangan sembarang kalau kita ada menemukan gunung berapi yang sedang erupsi. Nah, ini adalah macam-macam lava yang dikeluarkannya dengan suhunya. Lanjut, gunung berapi ini juga tidak mengakibatkan asap yang banyak juga, tapi juga pernah mengalami tsunami karena gunung berapi ini. Karena di Indonesia juga pernah dikejutkan di bulan Agustus 1883 di Pulau Krakatau yang tersedia antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tsunami ini terjadi karena letusan gunung berapi yang bernama Krakatau. Suara letusan gunung ini hingga radius 5000 km. Tsunami setinggi 40 meter ini terjadi kemudian setelah letusan awal yang membuat magma keluar. Yang kita ketahui tadi, magma ini adalah yang ada di inti luar bumi, ya, inti luar bumi yang ada di dalam gunung. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf tentang struktur dan perkembangannya, dan kita telah belajar juga tentang berbagai macam bencana-bencana yang terjadi di bumi ini, terutama di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.